Keras banget. Tahun lalu dari bulan Maret berarti ya, Maret, April, Mei, Juni itu tidak ada pemasukan sama sekali. Tidak ada pemasukan sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Ya, kalau dulu sebelum corona tuh Hampir setiap hari. Setiap hari. Hampir setiap Kadang hari. satu hari bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kalau sebelum pandemi ini kita sampai nolak lo job. Oh. Ya, Kalau zaman dulu ada 2 gelungan Bangkung Buang itu ada. Ada Kalau memang. itu khusus untuk daerah Buleleng. Kalau orang Buleleng kalau nggak buang narinya dia pasti sakit badannya. Tapi bukan lupa. Setahu kalian ada nggak penari joget yang memang bisa gitu diajak? Oh, gitu? ada lah. Iya, jadi ini podcast benar-benar dadaan ya. Ini baru tadi pagi ya aku Tiang ngechat Desa nih. Iya, baru tadi pagi. Itu kemarin Desa itu kenapa itu nangis-nangis nelpon saya waktu ini itu. Aduh, maaf Terus banget. ada anak sibuk apa ya terus telepon raga. Ini kan masalah itu, Sa. Nah, begini ceritanya, kan Tiang nari di suatu tempat lah dibilang di Gianyar. Yang heboh kemarin tuh. Habis itu Tiang nggak tahu, padahal ada yang lebih heboh dari saya. Bahkan lebih ekstrim dari saya. Kebetulan nasibnya dia aja yang bagus, Dia nggak terekspos. viral. Dia nggak viral. Gimana, Sa? Nah, habis itu dia kan lebih heboh. Sekarang kita karena 2 sesi. Habis di sana saya ada nari lagi ke daerah, dibilang di Ubud lah. Kan dekat jaraknya antara Gianyar sama Ubud. Itu Tiang minta selidan, maksudnya lebih awal Tiang pentasnya gitu. Sore lah Tiang ke sana. Kalau sore itu masih gimana ya? Kamera masih gini, seliwar-seliwar gitu. Padahal udah diumumin jangan pakai siar langsung, tapi ada yang membandel salah satu gitu. Kebetulan yang membandel itu yang punya acara. Anehnya lagi, yang bikin siar langsung itu, yang nyebarin videonya saya itu bukan orang yang ada di tempat itu. Kok bisa ya? Dicuri. Mungkin dia temenan di FB, dicurilah di apa namanya itu. Dicuri siar langsung Mungkin itu. punya grup mereka. Dicuri siar langsung itu, direkam langsung diviralin. Iya. Nah, dari itu sampai nangis-nangis, aduh. Itu Udah. Akhirnya mau nggak dihapus sama siapa nama akunnya itu? Yang Wedi. WG ya. Mau dihapus? Tiang datang ke sana. Oh, datang. Tiang mendatangi dia. Tiang mendatangi dia sama semua yang di rumah itu, panitia semua Tiang mendatangi dia. Biar enggak sampai viral kayak gitu. Kan semua menghujat. Terus akhirnya dihapus. Ya, di sanalah di rumahnya dia Tiang bikin pernyataan, bikin klarifikasi, mau langsung dihapus. Dari sanalah Tiang udah janji, aduh nggak mau lah kayak gitu lagi. Udah kapok. Dan itu kan bukan yang kali pertama Desa dihujat netizen kan? Iya. Berapa kali itu? Yang kedua kali. 2 kali. Iya. Yang kedua kali. Apakah ada yang akan ketiga kalinya? Enggak. Enggak, jangan Nggak, sampai. kalau ada boleh nggak Jak Bali ngepost? Boleh. Jangan. Itu belum Jak Bali ngepost loh. Kalau sampai Jak Bali ngepost bisa 3 kali lipat lebih viral. Aduh, parah nanti. Jangan balik. Nangis darah nanti Sainur suwud dan dijoget. Langsung sing bangun mendap Langsung. api raga dengan saya Langsung ngeling, langsung nelpon. Kan mau kene kan? Ngeling saya langsung nelpon. Nggak mau mengunci diri. Mengunci diri, nggak mau makan. Nggak mau makan. Langsung. Kita dari joget semua nelponin. Nggak gini aja kalau emang mau ngambil jalan tengah itu udah benar-benar dipastiin nggak jangan sampai bocor itu. Nah, itu udah medsos itu paling riskan. Iya. Kewah soalnya ini masalah HP gitu. Kalau di ruang terbuka sulit ya. Nah, soalnya kayak gini dah, di luar belum tentu di luar pagar itu nggak ada yang nonton. Pasti ada yang nonton, takutnya luar pagar tuh siaran langsung dia. Berarti kalian ini penari joget memang dari lama atau baru-baru ini? Kalau Rena pribadi sih baru 2019 sih, karena dulunya itu ikut sanggar dan nari-nari di hotel.
karena ngelihat kayak gimana gitu ya, ngelihat teman-teman tuh kayaknya penghasilan joget tuh kayak lebih tinggi daripada nari di hotel, jadinya memutuskan diri untuk ikut bareng nari, kayak nyari pengalaman gitu. Terus akhirnya lama kelamaan jadi nyaman gitu. Kalau Desa Inul gimana Desa? Desa Inul kan sering viral ini ya. Sering viral, akrab sekali nama Desa Inul ini di mata netizen kayak kalau udah joget yang heboh pasti identik dengan Desa Inul gitu. Itu kenapa bisa gitu Desa? Kok bisa identik nama joget yang heboh itu bisa dikaitkan dengan desa, itu gimana ceritanya? Tiang sendiri nggak ngerti kenapa sih netizen tuh sampai bisa kayak gitu. Padahal gini ya, lebih banyak yang lebih parah, lebih gimana dari Tiang gitu loh. Tapi kok mungkin karena ya udah dari dulunya udah terkenal namanya saya gitu, makanya diviralin kayak gitu. Padahal yang Tiang lihat sendiri lebih banyak, lebih heboh ada kok. Oh banyak yang heboh? Banyak sekali. Banyak. Kalau mau siapa tadi namanya? Sri. Pernah viral juga? Sangat pernah. Oh pernah juga ya? Yang menghebohkan. Kalau mau udah lama jadi penari joget? Sebenarnya nari yang memang dari pertamanya dari kelas 3 SD, tapi tidak pernah ngikut ke, maksudnya acara yang formal aja kayak hotel. Gitu. Kalau yang terjunnya langsung sih dari 2017 kembali, tapi langsung ngambil yang emang job untuk nari di nikah kayak gitu. Kayak dulunya di hotel memang ngambil. Viralnya pernah, sangat pernah, dan sampai pingin nggak nari lagi. Oh ya, gitu. Itu viral gara-gara apa Mbak? Sebenarnya dari kalau penari joget, mohon maaf, kalau penari joget kalau udah viral pasti antara goyangan isi angku-angku, nah itu pasti ya, identik dengan itu. Iya. Viralnya karena goyangan dan mungkin kesannya lebih ke gerakan yang erotis lebih parah ya. Gitu. Itu sih gimana sebenarnya tuh? perjanjian dari selaku kan yang ditelepon mau desanya karena tidak bisa nari, otomatis yang oper yang gitu. penari terdekat karena di Bangli gitu. Itu tuh kita Dia yang penanggung jawabnya itu satu instalasi lah, pokoknya kalau dibilang udah dia yang nyamin nggak bakal viral atau apapun gitu. Tapi setelah nari besoknya langsung viral. Oh ya tanpa pengetahuan kita gitu. HP-nya ada yang emang HP dari semua kan cuma mungkin 10 orang lah, HP-nya ditaruh semua, tapi ternyata besoknya viral. Dan itu dihujat seluruh Bali. Ya pengalaman. Nah, dengan kondisi masyarakat yang sering membuli penari joget yang viral karena goyang-goyang angku-angku kayak gitu, kenapa kalian bertiga ini masih mau ngambil job joget yang di luar biasa gitu loh, di luar seperti biasanya gitu, yang joget? Sebenarnya dilema dong kita. Dilema ya. Kalau kita pakem, otomatis kita pakem dulu kan. Pasti tarian semua joget itu tarinya pertama pakem dulu. Setelah nyari pengibing baru ngikutin irama. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu pakem, kita nggak dicari lagi. Atau mungkin dibilang heboh biasa joget gitu, sing goyang sing gitu. Nggak heboh gitu. Oh gitu saya. Itu ya, Tiang juga pengalaman sendiri kan. Itu permintaan salah satu dari panitia penyelenggara. Misalnya tergantung sih acaranya. Misalnya acara ngumpul-ngumpul minum-minum itu kebanyakan di sana mintanya yang heboh lah, yang hot lah gitu. Sekarang bisa-bisanya kita aja wanti-wanti biar ndak ada siar langsung, biar ndak ada live gitu. Mungkin sekarang lebih dijaga gerakannya Mungkin lah. kita lebih antisipasi lah untuk saat ini. Tidak akan lah seperti itu lagi. Sebenarnya mungkin banyak kok yang lebih parah mungkin itu. Cuma tapi yang tersorot mungkin pas kita aja gitu. Jadi kesannya kita aja yang gitu heboh gitu. Oke. Udah kadang dicap. Nah, kita kan kayak pedagang, ada yang beli menurut permintaan, nggak mungkin dong orang beli apel kita kasih salah itu. Nah itu. Oh berarti selama ini yang joget-joget heboh-heboh itu bukan
Memang karena permintaan dari yang nyari joget itu ya, ya memang gitu ya. Bukan, sebenarnya kita bertentang sih dengan hati naluri sih. Bukan keinginan kita sebenarnya. Kadang kan enakan ngigal pakem, nggak usah Enakan, goyang. nggak usah goyang, tapi ya ikutin irama. Kita sebenarnya seperti itu. Oh gitu. Iya. Dilema juga berarti kalau gitu ya. Sangat dilema. Kalau kita ngikutin, kalau viral kita dihujat, kalau nggak ngikutin kita nggak dibayar. Iya, Ya, betul. seperti itu dah. Kadang kalau udah sampai lokasi kita kurang memuaskan, artinya pasti bahasanya ada do bayar ho, soalnya sih ngomong ngigalnya depan Ya, ada bayar ho. nah. Bayar setengah gen kan percuma dong Kan kita. percuma kita. Belum make up, belum Iya. lokasinya jauh. Nah, dari segi bisnis lah bilang kita rugi banget. Kan? Ya, dari segi bisnis. Pengen bo, nah kasarnya do betul bayar ho, timbang ngigalnya kayak itu nelayan kan bo bayar. Itu bahasanya akan keluar itu. Nah, kenapa resiko yang selama ini kalian pernah alami selama menjadi penari joget ini apa saja ketika di panggung mungkin atau di belakang panggung yang paling parah itu gimana? Mbok kalau sendiri gimana? Rena pribadi pernah nari di Karangasem. Itu tuh acaranya nada juga. Itu acara kayak melaspasin rumah. Jadi biasanya kan ada sih beberapa joget yang kalau nari ke sana itu dimintain buat nge-waitress. Beberapa, bukan semua ya. Jadi kan kita tuh dilihat tuh semua joget tuh sama, jadinya sama masyarakat gitu. Kalau udah lihat satu joget yang kayak gini, pemikirannya semua tuh pasti oh berarti joget ini bisa pakai kayak gitu gitu. Karena kita tuh sebagai joget dianggapnya remeh sama mereka gitu. Karena mereka udah ada satu joget yang kesana yang misalnya kayak seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau kita sebagai penari baru jadinya kesana, mereka tuh kayaknya ngelunjak gitu. Nganggap harus semua harus sama. gini gitu. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Nah waktu itu Rena habis nari tuh dipaksa buat nge-waitress, tapi Rena nggak mau karena keyakinan Rena tuh emang cuma satu aja sih, nari aja gitu. Kadang kalau Rena nari nanyain dulu acaranya apa gitu. Kalau memang acara formal oke, silakan. Kalau memang acaranya seperti itu Rena sih nggak pernah mau ngambil gitu. Terus dipaksa lah sama yang di sana buat nge-waitress. Akhirnya Rena tetap sama pendirian nggak mau. Akhirnya sampai pernah dipukul kepalanya karena nggak mau waitress. Di sana tuh lah nangis tangis Rena sampai gimana ya, biasanya kalau ke sana tuh kan diantar, ini enggak gitu. Nggak boleh ngajak cowok lah. Nggak boleh ngajak cowok lah gitu. Jadinya kan cuma berdua. Temannya lagi satu tuh kan udah biasa lah waitress gitu. Jadinya gimana man, pulang juga nggak bisa karena jauh itu lokasinya tuh kayak dekat-dekat Besake sih. Lumayan dari rumah jauhnya gitu. Itu tuh pun posisinya udah jam 1 lebihan tuh gitu. Satu malam ya? Ya, temannya Rena itu janjinya jam 12 sudah selesai. Udah selesai, makanya mau tak tungguin gitu. Sampai jam 1 tuh udah belum selesai. Kayak gimana ya? Gini lah, gedak gitu. Kayaknya perasaan gimana gitu. Tak telepon terus katanya entar gitu. Karena kan nggak mau Rena keluar tuh, nanti takutnya diajak. Tuh udah habis itu dicari sama yang gini yang punya rumah, disuruh di luar aja, lumayan bayarannya cuma gituin minuman gitu. Tapi Rena nggak mau, tuh udah habis itu dipukul lah kepalanya gitu. Dipukul? Iya, pernah Ya, dipukul dia. dipukul, nangis. Habis itu besoknya langsung curhat sama ini karena ini udah tak anggap kayak ibu sendiri gitu, sering diajak Sering ngasih ngejob, job. ya. Yang mana? Desa Inul atau Ini. mamanya? Oh, mama. Kalau Panggilnya pertama mama. kali nari sama ini, Kalau gitu. pertama kali nari tiang aja. sama ini, Oh gitu. Tiang aja. Oke. itu udah langsung curhat katanya kayak gitu. Akhirnya karena udah jam 2 pas itu udah nggak bisa sabar lagi nih, langsung keluar karena posisi besoknya mau kerja juga kan nggak bisa dong kita karena Begadang. nungguin orang sementara kita nggak dapat apa-apa, kan memocol gitu. Habis itu oke lah pulang. Pas itu masih minuman tuh masih datang banyak banget di jam 2 itu masih banyak banget minuman yang datang. Terus emang karena udah nggak sabar karena sampai dipukul, udah nggak beres lah di sana. Karena saya sendiri sebagai cewek di sana udah nggak bisa, langsung pulang. Terus tuh teman saya ini langsung minta maaf kayak
gitu. Udah sampai saat ini kalau mau ada job tuh selalu nanya lokasi dan acaranya. Ya, lebih hati-hati kita menerima. Rena sadar karena baru beberapa tahun aja sih baru dari joget. Soal dia baru. Kan baru soalnya. Masih junior lah dia. Iya. Kalau Mbak Desa gimana pengalaman Mbak paling menyakitkan atau paling gimana gitu? Banyak ya. Kalau tiang sih batu. jujur aku banyak banget. Banyak banget ya? Banyak banget. Kalau diceritakan nggak susah-susah ya? Kalau diceritakan bisa pagi lagi. Yang paling gini lah. Yang paling berkesan. Ya, yang paling menyakitkan apa dari berkesan? yang semua banyak itu. Oh, dari yang Dilempar batu, kursi atau? ya. Nah itu tepat sekali. Pernah dilempar botol aqua, pernah botol minuman, pernah. Terus dilempar kursi pernah. Dan yang paling parah itu kan ada pengibing nih. Ceritanya di daerah Kintamani sana. Dulu nih, waktu sama Seke bukan pakai kaset seperti sekarang. Masih sama Seke grup almarhum udah Pak Dolar. Dulu kan punya grup. Ya, sama itu Tiang. Dulu pertama kali jadi joget lah. Habis itu Tiang masih kecil, masih lugu, baru-baru lah dibilang. Habis itu minta pas nari itu Tiang mau ditidurin sama pengibing ini, mau ditidurin. Nah pengalaman itu Sekenya itu kan nggak terima penarinya digituin. Langsung tukang kendangnya itu ambil panggul, dilempar itu ya, dilempar pengibingnya yang kurang ajar tuh, sampai bersedia kita nggak dibayar. Kan melecehkan penari itu. Iya. Kalau itu sampai viral lagi pasti yang dihujat penarinya kan. Nggak mungkin menghujat pengibing. Saya yakin paling penari buang murahan. Makanya dari situ Tiang berpikir mungkin selalu para penari lah salah di mata orang gitu loh. Joget yang selalu salah. Nggak pernah ada pengibing tak lihat salah. Sebenarnya pengibing lebih galak loh dari penari. Sampai ditidurin kayak gitu. Iya. Nah itu aja pengalaman yang paling terburuk. Kalau Mbak gimana? Sama sih, dilempar kursi, dilempar dijambak sama istrinya. istri pengibing. Itu paling sering. Istri pernah ya? Terus didorong sama istri pengibing pernah. Dan kalau itu sih paling yang jeleknya saat di belakang panggung. Ya di belakang panggung. Mumpung ini ya, belajar lah, joget belum tentu semua bisa di open, ingat. Ya kadang-kadang ada seperti itu. Open BO mungkin ada. Ada seperti itu. Nggak semua joget. Nah itu dah yang sempat yang pikirkan kan. Waduh, ini penari-penari joget nih pasti di belakang layar tuh banyak yang nanjen tuh modelnya. Memang baik. Nyari kamar yuk berapa gitu. Kayak memang sering ya gitu iya, ya? sering. Daripada rugi pulang enggak bawa apa, mau uang lebih digituin di belakang panggung. Mungkin ada. Diajak kemana biasanya? Iya kadang-kadang ditawarin diajak langsung cari kamar, cari villa, cari apa kadang gitu. 200.000 gas. Iya, ada katanya sensor. Ada katanya seperti itu penari, tapi bukan kita loh. Tapi bukan kita tetap berpegang ya nari. Nggak usah kita ngambil kerjaan lain seperti itu. Kasihan lo taksu. Kita punya taksu. Kita kalau nari memang kita pasti bawa namanya penari joget, nama dari penari. Sekarang kalau kita ngelakuin itu penari yang lain kasihan. Iya. Berarti biar dicap jelek konyang loh gitu. Semua penari joget jelek. Semua penari joget itu bisa. Kalau gitu. sudah di luar pakai gelungan, pamannya pergi saya ngigel gitu. Tanpa gelungan. Silakan. Kita juga mau nggak apa-apa. Biar enggak gitu. Sampai dulu tuh ada ya waktu tuh nari sama teman berdua. Ini di Bangli posisinya nari. Terus temannya itu kan nari, nih pengibingnya nih dia sendiri yang ngomong sama Rena. Katanya kayak gini, "Dek, kok mbok orang beten di dur nah gitu." Beten nah. Maksud pengibing tuh apa gitu betne. Maksudnya kan mbok kayaknya ada penari joget yang sebelumnya udah pernah diajak gitu di luar nari sama pengibingnya yang ngibang temannya Rena itu kayaknya gitu. Mungkin karena bodinya sama. Mereka berdua tuh emang kurus sih. Bodinya sama itu makanya sempat dikira temannya Rena itu yang pernah diajak. Karena tiba-tiba tuh pas ngibing katanya
banyak nah masih bersaing di doran gitu kok nih jadinya temannya Rena tuh kaget lah, maksudnya apa gitu gitu makanya kebanyakan gitu karena ulah beberapa orang. Ya, tapi yang setahu kalian ada nggak penari joget yang memang bisa gitu diajak gitu? Ada lah, jelas. Ada ya? Ada. Ada memang ya? Iya. Termasuk kalian? Enggak. Nah, kita enggak seperti Kita itu. lagi bawa nama joget bukan munafik. Masalah uang kita nari aja kan perlu uang. Oke, Kalau kita oke. masih bawa nama joget, anti. Nggak, Kalau jangan kita anti. sengkel ada om-om aja nggak apa-apa. Oke. Enggak. Oh, berarti dari sekian banyak penari joget itu emang ada yang Emang ada. ada yang Emang bisa Kayak gini, dia semua ajak. pekerjaan pasti ada yang ngelakuin hal yang negatif jelek. mungkin ada. Tapi setidaknya kalau kita sesama teman selama dia tidak musik, ngapain kita musik? Itu urusan Itu- pribadinya dia. Itu gitu. tergantung kita aja sebenarnya. Oke. Tergantung kitanya. Kalau satu kali pentas itu kalian biasanya dibayar berapa kalau boleh tahu? Tergantung jarak sih. Tergantung jarak. Jauh Oh, dekat. tergantung Iya. jarak. Kalau sebelum COVID tergantung jarak. Kalau sekarang tergantung tuan rumah. Tergantung apa? Tuan rumahnya. Oh, dia, tuan rumah. dia masih harganya masih normal apa cuma sekarang biasanya kan biasanya kan itu udah kayak 300 COVID satak gen nggak apa-apa lah, dibanding Iya, nggak jalan. ketimbang nggak Daripada jalan. nggak ada. Tapi Iya, nggak iya. nggak berarti kita nurunin harga, nggak berarti kita Soalnya nurunin banget, nggak kadang sih. kita Iya. kan kebanyakan kalau yang nyari sekarang itu bukan untuk hiburan, kebanyakan pasti sesangi. Sesangi kebanyakan. 3 Kalau bulanan kayak sesangi, gitu. 3 Bukan hiburan yang mendesak banget. Ini dia udah mesesangi misalnya 3 bulanan, anaknya mungkin cowok gitu, mesesangi joget harus dan mau tidak mau harus ada Harus joget. ada joget. Jadi ya, Iya. kalau kita bus engken orang nak balennya bus lalu nyekak harga petutu Bali kan gitu jelek asalnya gitu. Terus di masa pandemi ini gimana nasib penari joget termasuk nasib kalian itu gimana? Lumayan melarat. Keras nggak pengaruhnya pandemi Aduh, ini? sangat keras banget. Keras banget. Keras Tahun banget. lalu dari bulan Maret berarti ya, Maret, April, Mei, Juni itu tidak ada pemasukan selama Tidak ada pemasukan sama sekali. Sama sekali. Sama Bulan. sekali. Ya, kalau dulu sebelum corona tuh Hampir setiap hari. Setiap hari. Hampir setiap hari. Satu hari satu hari nolak bisa job, kadang. 3 Kalau- kali, bisa 4 kali. Kalau sebelum pandemi ini kita sampai nolak lo job. Oh, Ya, sampai nolak job. Satu Misalnya hari bisa nembus 1 paling juta. paling padat itu kalian ambil job 10. satu harinya kalau ya malam 10 lokasi. tahun baru ya 10 Yang Apalagi kalau 12 pernah. puasa nikah kayak Orang gitu nikah. banyak banget. orang nikah ya satu malam itu bisa tembus sampai 5-6 lokasi kalau musim orang nikah 2 juta sehari. Buset. satu malam itu Enggak sehari sih. satu malam kalau sebelum pandemi tahun Sebelum baru, pandemi. ya. Wah, paling berarti dikit. orang kaya kalian dulu ya. ya dulu bebas. Sultan kalian dulu ya. Bebas. Bahkan nggak mandang tempat kalau sekarang nanya 3.000 bisa tahu. Aduh. Dulu enggak sudi makan di Apa tuh level gitu. level Bajunya nggak mau yang mudah-mudahan. Sekarang OB. Harga 20 pun nawan. Oh gitu. Karena dulu sebelum pandemi kebanyakan jobnya di orang nikahan atau di nikah ulang tahun STT tuh banyak dulu. terus acara ya gitu dah Kayak ulang pribadi, dia tahun cuma- pribadi cuma minum nggak ada hiburan. nggak ada hibur apa termasuk yang nggak ada acara apapun iya bisa. termasuk gitu ya? yang nggak ada acara dia nelpon mendadak Dia punya uang lebih gitu. ya pasti nyari joget Disuruh nemenin minum gitu modalnya. enggak nari Nari di sana. nari kita nari aja di Dia sana minum, kita yang nari gitu. dia minum aja kita yang nari meskipun ditonton 10 orang 8 orang kita tetap nari Oh aja gitu. Oh iya iya. enggak sih nemenin minum kalau nari yang mau gitu Nah, yang ribut-ribut dulu itu soal sampai ada joget PKB ya. Nah, ya sampai itu gimana sih ceritanya itu? Tahu nggak kalian? Yang mana tuh, Mo? Kan sempat heboh itu joget yang ngebor itu dulu. Nah, kemudian dikasihlah pakem bahwa ini joget yang sebenarnya di PKB itu Iya, seperti iya, ini iya. kayak gitu. Dengan adanya joget-joget PKB itu gimana menurut kalian?
Sebenarnya itu bagus. Disuruh balik kayak gitu mau banget. Tenaga kita nggak terlalu keluar. Kita juga ke pengibing kita ada jarak. Kok sekarang ngibing panik ngigal itu pengibing itu dia ngambol loh. Ya, bahkan pengibing kok enggak boleh dideketin jogetnya. Cuman masalahnya kan begini ya. Seperti yang mau katakan tadi itu. Oke lah kalau semua penari joget mau ikut pakem yang sebenarnya, kalem lah. Iya. Mereka kan hanya bisa pentas di PKB. Acara PK formal. Di luar itu kebanyakan masyarakat minta yang ngebor. Itu kondisinya ya? Iya. Kita mengkondisikan aja misalnya acara apa gitu. Kadang kita nanya kok, acaranya yang nyari itu. Telepon mau ngigal acara kini, narinya gimana? Narinya kan dia pakem minta misalnya. pakem, kita ngebot pasti oke pakem ya. Narinya biasa aja gitu. Berarti kita nggak goyang banget. Goyang banget gitu. Hot, nggak mungkin kita ngigal pakem sana. Mintanya. Itu dah. Yang minta yang pokoknya yang hot nih gitu, yang agak angku-angku deh gitu. Langsung suruh seksi dancer. Terus gimana cara kalian kalau gitu? Gini, ya mau yang hot tapi dengan tidak ada kamera. Tidak publikasikan. Oh, artinya memang ruang privat buat kalian. Tidak untuk konsumsi publik gitu ya. Hanya untuk privat di sana aja. Tapi kalau memang dia ngerti sebenarnya kalau acara tuan rumahnya ngerti biasanya HP dikumpulkan. HP memang sengaja ada dikumpul. Oh, dikumpulkan. Ya, tapi ada yang bocor-bocor itu ya. Nah, itu dah dari luar kok. Kita enggak tahu. Yang waktu kasus tiang itu bukan dari itu yang bocorin. Ada di luar. Orang luar mungkin. Karena tadinya dia ngibingnya dia terlalu ekstrim karena misi ngebengang kamen. Jadi dia pukul pakai kipas. Ternyata dia yang nyoba. Tapi sekarang udah almarhum kok, nggak apa-apa. Nafsunya yang jalan, saya santai aja. Oke, sekarang yang akan bacakan pertanyaan dari netizen nih kisahnya. Pada saat pertama terjun di dunia tari joget, ada minta restukah ke keluarga? Apakah pernah minta restu ke keluarga? Karena pribadi dari kecil sebelum sekolah tuh udah ikut sanggar. Dulunya tuh pernah kayak nari di Taman Safari di Bali Safari itu sama sanggar paripurna. Gitu dari kecil tuh udah ikut lomba-lomba nari. Gitu. Terus akhirnya SMP, SMA. Oh, artinya udah direstui orang tua. Sudah direstui. Oke, kalau Sainul? Kalau Tiang sih sebenarnya nggak ada restu. Oh, nggak ada restu. Orang tua Desa Inul di mana? Orang tua di rumah di Jeru. Di mana? Di Pejeng. Oh, Pejeng. Ya. Oh. Habis itu Tiang nggak ada restunya karena apa? Tiang kan dulu sekolah di sekolah tari. Itu identik dulu Tiang kan ngayah calonarang, legong, sender tari Ramayana itu. Tiang kan dari sana awalnya. Karirnya bukan nari joget. Bukan. Tiang nari joget tuh semenjak masuk di SMKI. Waktu di sekolah tari itu. Dari sana. Karena jogetnya bukan di desa-desa dulu. Habis di nari legong di hotel langsung nari joget sama tamu. Itu awalnya. Makanya keterusan ada sanggar yang nawarin yuk ikut nari joget di desa-desa. Mau Tiang gitu. Iya. Tapi tanpa pengetahuan orang tua, Tiang diam-diam nari joget. Habis itu Tiang juga membawa nama baik orang tua kan. Orang tua ya ngertilah tenaga pendidik semuanya. Oke. Makanya Tiang terpaksa. Terus kenapa orang tuanya nggak setuju? Iya karena dilihat joget yang identik dengan gini gitu. Identik dengan erotis kayak gitu. Terus dilihat desa sering viral tuh nggak dimarah? Kebetulan orang tua Tiang enggak lihat. Oh, enggak ada. Enggak aktif di medsos ya. Enggak aktif di medsos, tapi dengar-dengar dari temennya mungkin. Sering diingetin kok Tiang. Oke. Nah, terus kalau mau gini orang tuanya oke. Bapaknya seorang penabuh, ibunya penari joget. Oh, memang keturunan. Ya. Dan di rumah juga ada seke dulu, tapi sekarang udah nggak jalan. Jadi cuma dulu waktu masih belum nikah nggak dikasih nari paling di hotel aja. Oh, sekarang kan udah bebas udah nikah. Kan
kalau di hotel-hotel dulu sebelum pandemi itu mana lebih besar bayaran di nari di hotel, di tempat-tempat ini atau di luar? Di luar ya? Di luar lah sebenarnya. Karena pribadi pengalaman nari di hotel Seminyak itu cuma 3 kali. Pertama nari Cendrawasih, Sekar Jagat, terakhir joget cuma 50.000. Itu pun cairnya sebulan sekali. Ya, harus kita sama kayak staff yang di sana. Ya, kayak gini, kita tuh jadi kayak Staff pegawai kontrak sendiri. di sana gitu. Jadi cairnya tuh barengan bulanan jadinya. Cuma 50.000. Berapa? 50.000 3 kali show. Oh. masih murah. Waduh. Kalau kita di luar tuh kan ya paling lama tuh joget 20 menit atau 30 tuh bisa 250 loh. Lebih baik merdeka berarti ya. Iya, lebih baik kita ini di luar. Oke. Kan per bulan ya. Ya. Pernah gak dikeplok sama istri pengibing dan seberapa parah? Apakah sampai nangis atau ngambul? Tidak, kita keplok balik. Oh, keplok balik. Iya dong, ngapain orang kita ngibut ke sana kalau tidak permintaan di sana kita kan nggak mungkin lari. Balik dong sebelum dia kena sorry. Tapi kan goyangannya terlalu jauh. Kalau suaminya nggak deket-deket dia kan nggak mungkin kita. Oh, gitu. goyang. Coba kalau suaminya bilang mau ada kurang tiangnya, kita ngerti kok pasti kita jaga jarak. Oh gitu. Kalau Tiang sampai ngambul. Kalau Tiang ngambul, Tiang enggak mukul balik. Tiang enggak mau mukul balik. Tiang atau dulu gelungan baru Tiang mukul balik. Tiang ngambul itu karena apa? Ini pernah kejadian nari di suatu tempat kan. Dari belakang Tiang diangkat kamennya, terus Tiang pukul itu pengibingnya. Karena dia mempermalukan saya, kelihatan dong di depan penonton banyak itu. Langsung ngambul tanpa pikir panjang, cuma naruh gelungan aja pakai pakaian langsung bawa motor pulang. Sudah ngambul sekali. Kalau Rena belum sih. Karena narinya belum berani yang full. Oh, Dia belum narinya masih saya mainstream. yang ngontrol soalnya. masih makom narinya. Belum berani nari gitu. Sering dihujat ibu-ibu nggak? Oh. Sering banget. Tapi kebanyakan kadang ibu-ibunya sekarang udah ngerti kok dia. Udah ngerti ya? Kalau daerah Karangasem kebanyakan ibu-ibunya lebih milih, dia bilang gini, ketimbang yuk ke kafe ada ninggal joget. Iya. Malahan biasa disuruh. Malah Disuruh sekarang. Ngibeng kayak gitu. Suami saya diibengin gitu. Malahan direkam sendiri suaminya ngibeng. Pernah dilecehkan ketika nari nggak? Kalau pernah, bentuk pelecehannya apa yang sering dialami dan bagaimana respon ketika dilecehkan? Kamennya dinaikin itu sering. Oh, kamarnya dinaikin. Ya, jadi kita responnya pukul dulu baru kabur. Kayak yang video yang tadi Desa lihat itu kan dikebeng sampai CD-nya kelihatan tuh ya. Iya. Kalau Desa sering digituin. Pernah digituin, enggak sering. Pernah digituin tapi dari belakang. Oh, dari bukan belakang. kita dari depan. Dari belakang sengaja pengibengnya itu biar kelihatan kita dari depan bahwa benar-benar pakai celana dalam doang gitu. Dari belakang Tiang digituin. Bahkan ada yang sampai ngangkat itu, digendong itu sengaja diangkat. Nah, soal pandemi ini terus gimana caranya kalian hidup kalau memang kayak gini? Ada aja job? Jarang-jarang sekarang. Jarang Banget. Sekali Sebulan sekali bisa 1-2 kali, bisa nggak ada lagi. Itu dah. Kalau saya itu udah makanya Tiang undang kan. Kenapa Tiang undang penari joget ke sini? Karena biar pemerintah itu tahu loh, oh gini. ya nasib para Banyak seniman juga kena dampak kayak ya. gitu loh. PPKM tuh ada singkatan. Bukan kita aja. Penari penabuh. Konyangan mati. Penari penabuh. PPKM. Penari penabuh keuangan. Oh, ada apa ya, lupa aku no. PPKM penari penabuh kembali merana. Penari penabuh kembali merana. Iya, Oh ya, PPKM. Sebenarnya job sekarang Agustus kan banyak. Sebenarnya. Oh, sebenarnya sebelum pandemi ya? Enggak, Agustus ini banyak orang nikah. Oh. Agustus musim nikah. Tapi biasanya ngaben-ngaben gini banyak nyari joget. Biasanya ngaben kan habis ngaben biasanya kayak tangan ngerorasin itu. Itu banyak yang nyari joget. Ngaben malamnya kan dia istirahat sebelum acara. Biasanya minta hiburan joget. Tapi kan dia kan takut takut ngadain.
Oh gitu ya. Kalau sekarang kan lebih ketat soalnya Lebih kan. ketat. Apalagi diperpanjang katanya lagi. Sampai tanggal 9. Ya. Sebenarnya sekarang ada job tapi dibatalin karena diperpanjang. Diperpanjang. Banyak banget job Banyak batal. banyak Oh berarti banyak PPKM ini juga Iya. pengaruh banget ya. Ya, semua membatalin. karena nggak boleh kerumunan juga kan. Nusa yang dulunya tidak pernah memikirkan pandemi, PPKM atau apapun, Ya. kemarin batal gara-gara Dulu Nusa Penida, Gianyar, Nusa Penida, Gianyar kayak gitu. itu seminggu. Ya, ya. Terus apa harapan kalian kepada pemerintah? Gimana men ya? Ya kalau emang diperpanjang tuh biar bisa lah sama-sama jalan. Batasin lah kayak gimana ya, kayak mau ada orang nikah tuh kayak resepsi tuh dulu kan katanya maksimal 30 orang. Kayak gitu. Biar kita sama-sama jalan kan lebih baik kayak dimaksimalin kapasitas orangnya 30 orang tapi tetap dengan protokol kesehatan sih. Biar kita sama-sama jalan juga nyari kerjaan. Karena kita di Bali kan kebanyakan yang seninya kita yang mati memang benar-benar mati. Pariwisata semua. Karena Bali identik dengan kerumunan kan. Ya, aja udah dirumahkan. Acara kerumunan. Dan juga gitu. kebanyakan saya lihat di kerumunan Bali itu juga semuanya pakai masker, kok nggak ada yang nggak pakai protokol. Dia ngibing pun masih pakai masker, masih taat. Oh iyalah, ada lagi yang lupa yang tanya ya. Iya. Ini unek-unek tiang nih ya. Waktu kecil kan tiang berpikir soal gelongan joget itu. Nah, sebenarnya ada nggak memang gelongan joget yang memang sakral gitu? Sebenarnya semua gelungan joget itu sakral. Oh semua gelongan Semua joget gelongan. sakral. Cuma kadang yang di sekenya itu memang khusus punya seke itu juga pasti ada lebihnya. Ada kayak gini loh. Kalau Irago bilang Bali kan rajahan. Karena kalau seke itu pasti ngambilnya ke sana. Kalau kita gelungan Kita di Pasupati. pasti di Pasupati. Pasti di Pasupati. Kita Kita datang bulan misalnya nggak boleh pakai gelungan ini. kok tiang di Oh kalau datang bulan kalian Nggak. nggak gini? Kita punya gelungan istilah duplikat. Oh duplikat. Iya, kita oh, punya kok. gitu. Oh ini yang kalian bawa sini yang sakral nih. Iya, tiang yang sudah di Pasupati kalau tiang di bawa. Pasupati, tapi kalau tiang Niki pulang dari nari harus disegahin. Kalau tiang Kalau nari nggak boleh. Kalau gelung tiang sendiri nggak boleh dipinjemin ke orang lain. Oh gitu. Dulu waktu itu nari ke Nusa kan nih sama Seke Tabanan. Itu dia kan punya gelungan sendiri sekenya ini. Nah pas nari pertama itu kan semua joget bawa gelungan masing-masing. Jadi nggak ada yang nyolahin gelungan sekenya itu. Nah pas joget pertama mati lampu terus. Jadinya abis itu kita memutuskan buat bantenin dan penari yang udah nari tadi itu yang pertama itu buka gelungannya sendiri dan kita coba pakai gelungan sekenya itu. Dan akhirnya abis itu semua berjalan lancar, nggak mati lampu lagi. Ada 3 kali udah mati lampu terus. Kalau waktu kecil kan tiang juga sering nonton joget di lapangan umum di rumah kan. Nah jadi kata teman-teman itu, kalau joget itu kalau belum pakai gelung belum dia kerangsoan, belum bisa goyang gitu. Belum bisa goyang dia. Kalau udah pakai gelungan baru ngebor Dia nggak gitu. salah kaprah. Itu mitos apa fakta itu? Mitos. Ya. Mitos nih mitos. Karena kemarin kan banyak juga yang nanya, karena kita ngomong pribadi kebanyakan orang nggak ngerti gini loh. Sebenarnya gelungan itu semua metaksu. Semua metaksu, ada taksunya. Tapi kalau ada yang Beda-beda. salah satu joget bilang setelah dia nyaluk gelungan dia bilang goyang ngebor sampai lupa diri itu bohong. Itu bohong, salah, gitu. mitos. Berarti dia memang sengaja Dia bersembunyi menyalah- Di balik gelungan dia sengaja gitu. bikin sesuatu Memang, cerita. Kalau daerah Buleleng dulu, tiang apa tiang punya seke dan tiang juga nyungsung gelungan di rumah. Kalau zaman dulu ada 2 gelungan bangkung buang itu ada. Ada memang. Itu khusus untuk daerah Buleleng. Kalau orang Buleleng kalau nggak buang harinya dia pasti sakit badannya. Tapi bukan lupa. Bukan Ada kerangsoan. gelungan bangkong Iya. buang namanya. Kalau dia melas-pasnya kayak gitu. Sengaja diperciki air Tirto Bangkung Buang. Makanya Memang ada. dulu tiang heran sama mitos itu kan, berarti kalau joget penari joget pakai gelung langsung posisi buang nih. Enggak ada Langsung seperti buang itu. gitu. Enggak ada seperti itu. Bohong itu mitos. Bohong. Mitos itu. Oh gitu. Bukan Enggak Gua ada kira kayak sesuun kita mengizinkan kita Mungkin buang. sang yang taksu boleh Buang. buang. Oh gitu. Ya.
Oke, suk semua nih Kinge sudah hadir, sudah berkenan datang ke sini, sudah pakai pakaian lengkap langsungnya. Ya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan penari-penari joget kembali mendapatkan pekerjaan. Dan budaya Bali tetap bisa aja. Karena nari itu masalah tuh bisa hilang gitu. Habis nari tuh keinget lagi gitu. Benar-benar ya. Karena saat nari itu seru kebahagiaan. gitu. Kebahagiaan tersendiri bagi Karena kita. emang Karena hobinya ke sana soalnya. Ya. Inilah curhatan kami daripada penari Iya. sana. Bali. Yes, semua nih kita. Nggih.